Halo, gue Rafli dan di sini gue pengen ngejelasin tentang blockchain. Gue bikin video ini privat, oke? Dan gue bakal bikin ini public buat sekitar cemil. Correct me if I'm wrong, gitu. Oke. Gue perlu declare dulu bahwa gue tuh bukan expert di sini dan gue bukan ahli atau gue orang yang terjun di dunia ini langsung, nggak. Gue cuman orang yang berusaha mengerti, berusaha paham, dan juga belajar apa yang menurut gue harus gue pelajarin gitu. Dan sekarang adalah blockchain. Oke. Teman-teman semua kalau dengar kata Bitcoin itu mikirnya apa sih? Kayak, atau mungkin teman-teman mikir Ultinolan, investasi dan sebagainya. Ya, yeah, it's one of the product gitu. Di baliknya tuh ada sistem apa sih? Kita harus bertanya-tanya dong. Ini tuh muncul ketika masyarakat tuh mulai agak muak dengan dominasi bank sentral dan juga inflasi yang gak kekontrol, sehingga di suatu momen muncul ide tentang desentralisasi. Sejarah singkat, blockchain itu mungkin teman-teman ingat 2008 terjadi sebuah krisis ekonomi global yang lumayan terpuruk gitu, bikin secara global semuanya terpuruk, dan ini tuh mengguncang keyakinan terhadap sistem ekonomi yang ada saat ini, sistem moneter yang ada saat ini, dan kebijakan fiskal yang ada saat itu. Salah satunya adalah fractional reserve banking. Itu tuh sistem di mana bank itu menyimpan sebagian dari uang kita dan sebagiannya itu digunakan untuk peminjaman dari orang lain gitu, kepada orang lain, sorry. Juga sistem seperti quantitative easing gitu, yaitu ya simpelnya cetak uang besar-besaran lah untuk memulihkan ekonomi. Jadi keyakinan terhadap sistem-sistem moneter saat itu tuh, kebijakan moneter saat itu tuh mulai, sistem-sistem ekonomi saat itu tuh mulai diragukan, dan muncullah sebuah white paper berjudul Bitcoin, a peer-to-peer electronic cash system, yang dibuat oleh Satoshi. Ya, ini tuh menjadi alternatif buat terhadap mata uang fiat. Kalau kalian tahu, mata uang fiat itu adalah mata uang di mana ya kayak mata uang pada umumnya, berbentuk kertas yang kita kedudukan saat inilah, 1.000, 2.000, $2, $2 Singapura, 500 rial gitu-gitulah, ya kan? Oke. Tapi the real breakthrough-nya itu ada pada teknologi yang dibawakan di white paper tersebut, teknologi dibaliknya, yaitu blockchain. Oke. For your information, blockchain itu memiliki beberapa prinsip utama, yaitu pertama, biar kalian bisa ngebayangin ya. Pertama, immutability atau tidak dapat diubah. Kedua, desentralisasi atau tidak terpusat gitu, tanpa otoritas pusat. Kemudian transparansi. Itu 3 prinsip utama dari blockchain. Oke? Dan istilah kayak cryptographic hash function dan juga konsensus mekanisme kayak proof of work, proof of stake, itu tuh menjadi sebuah kunci dari keberhasilan sistem tersebut. Oke. Di sini gue gak mau menjelaskan berbelit-belit, gue gak mau menjelaskan secara teknis, gue gak mau menjelaskan dengan bahasa langit, bahasa tinggi, bahasa ahli, karena gue juga bukan ahli. Oke. Jadi di sini gue bakal ngutip satu quotes, yaitu bila kita nggak bisa menjelaskan secara sederhana, bila Anda tidak bisa menjelaskan secara sederhana, berarti Anda tidak memahaminya dengan baik. Itu quotes dari Einstein, kalau tidak salah ingat. Oke, kita bahas tadi cryptographic hash function, yaitu algoritma unik. Algoritma yang mengubah data tuh menjadi serangkaian unik tuh, yang sifatnya tuh irreversible. Apa itu irreversible? Jadi nggak bisa diubah kembali jadi bentuk sebelumnya. Jadi bayangin teman-teman, kayak teman-teman tuh punya sebuah pemotong kertas, ya. Ya Allah.
pemotong kertas yang kemudian Oke, teman-teman bayangin, karena ini agak berat ya. Analogi sederhana itu kayak teman-teman punya pemotong kertas. Oke. Pemotong kertas yang ada sebuah dokumen asli, teman-teman potong jadi bagian-bagian kecil yang unik. Yang sehingga nggak bisa dijadiin satu lagi, nggak bisa kita baca dokumen aslinya lagi karena udah dipotong-potong dengan unik gitu. Oke. Tapi kalau teman-teman punya, siapapun yang punya dokumen yang identik, dia tuh bisa memastikan, memvalidasi bahwa dokumen itu benar atau memang ada yang benar. Oke. Itu adalah cryptographic hash function. Kemudian kita bahas konsensus mekanismenya, mekanisme validasinya, proof of work kita bahas dulu ya. Jadi itu validasi data dengan memecahkan suatu matematis ya, untuk matematis yang sulit dengan komputer, untuk memastikan sebuah peserta tuh dapat memvalidasi semua peserta dalam jaringan blockchain tuh dapat memvalidasi data. Oke, blockchain, bayangin blockchain tuh ya blok dan chain, rantai. Analogi sederhananya, anggap blockchain tuh kayak komunitas bersama yang dimana semua anggota di dalamnya harus menyetujui catatan bersama atau ledger biasa disebut, dengan cara harus menyelesaikan sebuah teka-teki yang orang yang menyelesaikannya itu berhak untuk nyatat transaksi baru di ledger dan memastikan semuanya kan udah menyetujui gitu. Jadi memastikan data itu aman dan valid gitu. Bayangin kayak gini blockchain, kayak mata rantai. Bayangin kayak rantai di mana setiap mata rantai itu nyimpen data transaksi, oke? Untuk menambah mata rantai baru, semua tuh harus konsensus, proof of work, yang disebut biasanya mining ya. Salah satunya tadi gue bilang proof of work, proof of stake tuh, mining. Semua harus konsensus dengan cara memining. Oke, artinya data tersebut tidak dapat dipalsukan. Konsep kayak double spending, yaitu kayak kita membelanjakan uang kembali dengan uang yang sama gitu ya kan, itu nggak bisa terjadi. Kita punya satu uang, jadi misalkan kita punya uang 10.000, kita pengen beli dua barang yang ini harganya 10.000 juga, nih harganya 10.000 juga, kita pakai uang 10.000 satu doang, tapi kita bisa beli dua. Itu nggak bisa terjadi di sistem ini, hampir nggak bisa ya. Secara teknis tuh kayak buku besar yang buku itu dipegang oleh ribuan komputer di dunia. Ya ketika ada orang yang transaksi baru dalam itu tuh harus divalidasi oleh ribuan komputer tersebut. Ya nggak ribuan sih, maksud gue oleh beberapa komputer dalam jaringan tersebut. Oke? Beberapa komputer harus memining gitu. Melalui proof of work dan proof of stake. Kemudian masuk ke dalam blok, tek, udah nih, udah valid nih. Set. Oke? Udah di konsensus nih, cek. Kemudian diamanin dengan cara kriptografi, kemudian dimasukin lagi ke dalam jaringan tersebut, ke dalam rantai tersebut, ya, rantai blok sebelumnya itu tuh digabung, dimasukin gitu. Oke, jadi benar-benar valid gitu. Mungkin kurang srek ya analoginya, mungkin lebih simpelnya yang lebih relevan ya. Bayangin teman-teman semua punya sebuah grup WhatsApp lah, anggap grup WhatsApp di mana teman-teman tuh harus memvalidasi ketika ada yang ngirim pesan tuh semuanya itu harus melakukan suatu validasi ya untuk menentukan pesannya itu valid atau enggak gitu, sehingga nggak ada yang bisa ngapus pesan atau ngedit pesan yang udah divalid ini. Jadi kalau misalnya dia ngirim pesan harus dibuktikan valid gak. Kalau valid, masuk ke dalam grup chat, gak bisa diotak-atik. Karena kalau mau diotak-atik, kita harus otak-atik semua peserta yang ada di grup tersebut. Kita harus memanipulasi semua data
peserta yang ada di grup tersebut. Semua orang udah megang ledgernya nih, udah megang untuk valid aslinya nih gimana nih, ya. 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang megang bentuk aslinya. Sedangkan teman-teman nih udah masuk ke dalam grup tersebut, pesannya mau ngedit. Berarti teman-teman harus ngubah dari 1 sampai 5 orang tersebut. Dan itu hampir mustahil dalam dunia saat ini ya, karena membutuhkan hash power yang tinggi dan komputer yang bukan super komputer lagi ya, gitu. Oke. Salah satu bentuknya apa sih Bitcoin? Bitcoin tuh produk dari blockchain. Ya sekarang lagi buluran. Bitcoin bahkan nyampe nyentuh 1,5 M ya. Dan teman-teman semua harusnya udah pada ngerti Bitcoin itu apa, dan sekarang gue cuma pengen ngejelasin blockchain ya gitu. Sistem blockchain ini merevolusi dunia investasi, instrumen investasi. Cryptocurrency itu one of the product. Cryptocurrency lagi-lagi gue bilang Bitcoin dan Ethereum dan sebagainya, Solana dan sebagainya, Manta, XRP yang lagi menang, yang baru-baru ini menang gugatan SEC ya, naik banget harganya itu, gila ratusan %. Itu tuh dianggap sebuah instrumen investasi yang baru gitu, bahkan instrumen trading yang baru. Bitcoin dan Ethereum dianggap emas digital saat ini. Yang sempat ramai kayak NFT juga, non fungible token, yang dimana ya berarti kita punya, itu merevolusi dunia monetasi seni digital gitu, dimana ada satu karya dia valid nih, berarti nggak ada orang punya duplikasinya gitu, dan cuma lo doang punya gitu ya kan. Itu konsep dari NFT. Contoh aplikasi dalam keuangan ya, JP Morgan kalau kalian tahu, dia menggunakan blockchain untuk transaksi lintas negaranya. Gue lihat di artikel rame banget deh, beberapa tahun terakhir ada sebuah ide di mana pemerintah bisa aja pakai blockchain tuh buat mastiin, buat pemilu gitu, buat mastiin suaranya nggak double, suaranya itu real, jujur, dan nggak bisa dimanipulasi gitu. Muncullah pertanyaan, tapi apakah blockchain tuh benar-benar aman? Oke. Apakah blockchain benar-benar aman? Then that's one big question. Kalau kita bahas dari segi retas, segi hacking ya, hampir nggak mungkin dihack, karena gue bilang tadi itu konsensus bersama, jadi lu harus ngehack semua komputer yang itu gak mungkin ya. Tapi ada istilah di mana disebut 51% attack gitu. Itu pihak yang mempunyai mayoritas power komputasi itu, mempunyai mayoritas power komputasi itu bisa mengontrol jaringan blockchain-nya. Itu jadi ancaman buat sistem proof of work. Ya you know lah, mereka bisa aja gantiin transaksi baru, atau mungkin double spending bahkan. Contohnya kayak Bitcoin Gold pada 2018 dengan kerugian sekitar 18 juta dolar saat itu. Dalam bentuk apa? Double spending. Dan juga Ethereum Classic 2020 dengan kerugian 5,6 juta dolar gitu. Ini terjadi karena mayoritas di suatu jaringan tersebut, mayoritas jaringan-jaringan kecil tersebut memiliki power komputasi yang lebih rendah gitu, yang membuatnya rentan jika dibandingkan dengan Ethereum dan Bitcoin. Jadi token-token micin yang lain tuh lebih rentan banget, bahkan Bitcoin pun bisa terjadi seperti itu, hampir. Kemudian ada istilah whaler. Teman-teman mungkin sering dengar kalau emang udah terjun dalam dunia cryptocurrency trading dan investasi sebagainya ya, whaler. Whaler itu adalah orang atau kelompok yang punya dominasi besar dalam Bitcoin. Misalkan di suatu jaringan Bitcoin dia punya 1000 Bitcoin. Let's say 1000. Oke. Dia tuh bisa affecting the market loh. Misalkan dia jual, harga market tuh bisa turun. Right? Dia tuh punya kemampuan daya beli yang tinggi. Jadi misalkan dia bisa naik turunin ini
grafik gitu, naik turunin market. Bayangin aja kayak ikan paus yang setiap gerakan tuh bisa bikin gelombang dan mengaruhin ikan-ikan kecil di sekitarnya, atau kita sebut let's say retail kecil gitu, orang-orang kecil kayak gua. Dia tuh bisa mempengaruhi market gitu. Ini tuh bisa bikin apa sih, ketakutan atau FUD dan rasa kehilangan atau FOMO jelas bagi para retail kecil. Oke. Gua juga sempat terjun dalam dunia trading dan juga investasi cryptocurrency ya. Gue juga sempat FOMO, gue sempat I have no idea what is this, tapi gue terjun mencoba dengan dana yang kecil jelas. Ini tuh bikin sistem blockchain ini tuh bikin sistem di mana semua orang tuh punya hak yang sama untuk terjun. Gak ada yang ngontrol secara langsung, ingat, gak ada yang ngontrol secara langsung. Waktu itu mulai dengan dana yang sangat kecil dan gue belajar sedikit-sedikit tentang trading dan investasi cryptocurrency gitu. Gue sempet juga FOMO, gue sempet juga index fear and greed, kalau kalian tahu. Gue sempet greed banget saat itu dan ya gue blunder. Gue gak masang stop loss, ya hilang begitu aja semuanya gitu. Oke. Gue tiduran saat itu, gue gak masang stop loss tapi gue ketiduran. Mana leverage-nya tinggi lagi, itu goblok. Jadi teman-teman semua, ini tuh blockchain tuh revolusi buat gue bisa nganggep ini salah satu revolusi terbesar dalam beberapa abad terakhir. Orang-orang tuh gak kepikiran sistem ekonomi di dunia tuh, gak ada yang kepikiran buat ada satu sistem di mana gak ada satu otoritas penuh di sistem tersebut, dan ini hadir saat ini, blockchain. Wow, gue bisa bilang wow banget sih, karena ya Satoshi ini siapa gitu. Dia bisa menerbitkan white paper seperti itu dan mengguncang dunia aset saat ini. Bitcoin jadi salah satu aset terbesar di dunia saat ini juga, investasi gitu. Dan ya, gue pengen cerita aja di sini tentang apa itu Bitcoin. Gue pengen ngerti Bitcoin. Gue pengen belajar bareng tentang apa itu Bitcoin. Lebih spesifik, apa itu blockchain? Ini tuh sebuah teknologi yang wah banget, perlu banget dipelajari, minimal perlu banget dipahami oleh masyarakat umum gitu. Ya, gue nggak mikir kayak misalkan Bitcoin tuh bisa jadi di sebuah menggantikan rupiah. Itu nggak mungkin, menggantikan duit asli itu nggak mungkin ya. Fiat money itu hampir nggak mungkin ya untuk transaksi biasa. Misalnya kita mau beli kopi kayak Bitcoin, kayaknya hampir nggak mungkin karena terlalu volatil marketnya, harganya nggak konsisten. Dan ya, but banyak sekali aplikasi lain yang dapat diterapkan dalam blockchain ini. Oke, gue harap teman-teman semua bisa ngerti. Gue harap teman-teman semua bisa saling memahami, dan gue harap gue dengan menjelaskan ini gue bisa memahami lebih dalam lagi. Dan mungkin setelah ini banyak banget hal, mungkin di sini banyak banget tadi gue banyak banget hal-hal yang salah gue ucapin, atau gue kurang detail, atau gue kurang memahami, atau gue salah paham bahkan tentang hal ini gitu. Oke, terima kasih, bye.